Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggit Winarni dari Prodi Manajemen Sore kelas A dengan NIM 2892-1501000. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dari dosen pengampu Bapak Mohtaufa Nugroho, SSIM. Baiklah, kita menuju ke slide yang pertama. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Pasar persaingan sempurna disebut-sebut sebagai jenis pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisien pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Pasar bebas adalah kondisi pasar ideal di mana seluruh kegiatan perekonomiannya sepenuhnya berada di dinamika permintaan dan penawaran pasar yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu dengan berhubungan dengan uang, barang dan jasa secara sukarela. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Dalam sistem yang murni, peran pemerintah dalam perekonomian sangat minim bahkan tidak ada. Di dalam sistem ekonomi tersebut, perusahaan dan properti adalah milik perorangan atau entitas di sektor swasta. Dampak pasar bebas bagi Indonesia. Pasar bebas memberikan dampak bagi negara yang ikut serta, salah satunya Indonesia. Berikut dampak pasar bebas bagi Indonesia. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Hambatan dalam berdagang berkurang hingga tidak ada. Peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya dalam bentuk modal, namun juga dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah ilmu jumlah wisatawan ke Indonesia. Itulah pengertian fungsi serta dampak pasar bagi Indonesia. Setelah memahami teori, siswa perlu mempersiapkan diri untuk kelak bersaing di pasar bebas. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan struktur pasar dalam dunia perekonomian. Pasar ini tercipta ketika pasar persaingan tidak sempurna berjalan dengan baik. Jika pasar persaingan sempurna mencerminkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah besar, maka lain halnya dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar ini, penjual atau pedagang lebih sedikit ketimbang pembeli. Walau jumlahnya sedikit, penjual di pasar bersaing tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu, dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Penamaan monopoli, duopoli, dan oligopoli berkaitan dengan jumlah penjual atau produsen yang tidak banyak. Jika ada penjual atau produsen tunggal yang menguasai suplai barang atau jasa, ia menjadi pasar monopoli. Jika ada dua produsen atau penjual saja, ia disebut duopoli. Pengertian dan ciri-ciri contoh pasar monopoli. Pasar monopoli disebut dengan istilah pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak produsen tetapi jenis barangnya tidak sama. Meski masih punya perbedaan di beberapa aspek, dengan demikian pasar monopolistik bersifat monopoli, tetapi tidak dari segi produsennya, melainkan jenis atau spesifikasi barangnya. Barang yang sama itu memiliki perbedaan meski hanya dalam beberapa aspek. Setiap pada merek produk, bungkus, model, atau spesifikasi cara pembayaran, dan lain sebagainya. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifat bentuk pasar ini mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan pasar sifat persaingan sempurna. Berikut ciri-ciri pasar monopolistik serta contoh pasar monopolistik di Indonesia yang mudah ditemukan. Ciri-ciri pasar monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifat bentuk pasar ini mengandung unsur-unsur sifat pasar monopolistik, sifat pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar monopolistik. Ada banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Banyak yang dijual belikan merupakan
differentiated product, jenis sama beda corak. Para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri. Untuk memenangkan persaingan, setiap penjual aktif melakukan promosi iklan. Produsen relatif mudah keluar masuk pasar. Ada kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga meski tidak besar. Ada kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga meski tidak besar. Contoh pasar monopolistik di Indonesia adalah pasar sabun mandi atau sabun kecantikan, pasar jenis makanan oleh-oleh daerah, pasar layanan transportasi umum, pasar smartphone, pasar buku pelajaran, pasar kamera, pasar masker. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah bentuk pasar yang kegiatan penawarannya dikendalikan oleh beberapa produsen yang jumlahnya sekitar 3 atau 10 saja. Segelintir penjual atau produsen itulah yang mampu mengendalikan harga. Dinamika pasar dipengaruhi oleh langkah masing-masing di produsen yang saling mempengaruhi itu. Di pasar oligopoli, para produsen saling terikat, sehingga salah satunya mengubah strategi produk ataupun pemasaran. Pesaing-pesaingnya akan melakukan hal serupa, sebab apabila tidak mengubah strategi seperti pesaingnya, mereka berpotensi kehilangan keuntungan. Contoh pasar oligopoli di Indonesia: pasar retail modern, pasar semen, pasar layanan operator seluler, pasar otomotif, pasar industri berat, pasar air mineral, pasar layanan ojek online, pasar laptop. Dua macam pasar oligopoli. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, ada dua jenis pasar oligopoli, yakni oligopoli murni dan pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli murni terjadi ketika barang atau jasa ditawarkan oleh penjual atau produsen hanya satu ragam yang identik dengan homogen. Contohnya pasar air mineral yang barangnya hanya berbeda dari segi kemasan. Sementara itu pasar oligopoli terdiferensiasi. Barangnya heterogen alias ada perbedaan meski barang tetap harus memenuhi standar tertentu. Contohnya pasar sepeda motor yang dijual di Indonesia hanya dikuasai oleh Honda, Suzuki, Kawasaki, Piaggio, dan Yamaha. Meskipun barang yang dijual perusahaan-perusahaan itu sama-sama, yakni sepeda motor, produk keluarannya di pasar memiliki model dan spesifikasi berlainan. Pasar monosopsoni. Pasar monosopsoni adalah salah satu kegiatan yang mana suatu perusahaan atau bisnis individu menguasai penerimaan pemasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atas suatu produk, barang atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Pengertian lain dari pasar monosopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada satu pembeli saja, yang biasa berupa satu pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal sehingga menguasai pasar komoditas. Pasar monosopsoni adalah suatu bentuk persaingan yang tidak sempurna, yang mana pasar tersebut belum terorganisir secara baik. Biasanya kondisi pasar monosopsoni ini terjadi di beberapa daerah perkebunan dan industri hewan potong ayam, sehingga tawar-menawar dalam harga bagi mereka petani sangatlah tidak wajar. Artinya ada satu atau sekelompok pengusaha pada pasar ini menjadi pengendali pasar tersebut, yang membuat potensi persaingan menjadi kian tidak sehat. Karena pasar monosopsoni hanya mempunyai satu pembeli dan beberapa penjual saja, maka para pedagang pada pasar tersebut hanya bisa bergantung pada satu pembeli tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti kondisi pasar yang kurang memadai, lokasi yang sulit dijangkau, tingginya biaya operasional, dan lain-lain. Faktor terbentuknya pasar monosopsoni. Seperti yang sudah disinggung sedikit sebelumnya, bahwa pasar monosopsoni biasa terjadi di daerah industri hewan potong atau perkebunan yang mana para petani tidak memiliki hak dalam tawar-menawar harga. Sementara itu, beberapa faktor yang bisa menyebabkan adanya pasar monosopsoni adalah tidak adanya pembeli atau antusias di pasar tersebut, lokasi produsen yang
sulit dijangkau, serta tingginya biaya operasional. Salah satu contoh dari pasar monosopsoni ini adalah pasar sayuran dan juga ternak sapi perah yang ada pada suatu daerah terpencil, dan juga sulit untuk disalurkan ke tempat lain untuk menjual produk tersebut ke konsumen, sehingga membuat para petani dan peternak menjual produknya pada satu pembeli secara borongan atau dengan harga yang murah. Ciri-ciri pasar monosopsoni: hanya ada satu pembeli. Karena hanya ada satu pembeli saja di pasar monosopsoni, maka pembeli tersebut pun memiliki keuntungan dari sisi harga dan juga kualitas produk. Setiap produsen pada umumnya akan berada pada posisi penerimaan penawaran yang diajukan pembeli agar produknya tersebut bisa terjual. Walau dengan harga yang cenderung murah, para pembeli tersebut umumnya akan menjual kembali produk tersebut di produsen dengan harga yang lebih mahal agar bisa mendapatkan keuntungan. Harga ditentukan oleh pembeli. Pihak pembeli memiliki kuasa penuh atas harga yang ada di pasar tersebut, sehingga tidak jarang harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang para petani harapkan. Namun mereka tetap akan menerimanya karena sulit untuk mendapatkan pembeli lain. Meskipun pembeli menguasai harga tersebut, namun tetap ada ketentuan dan juga aturan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan, seperti harus disesuaikan dengan harga pasaran yang ada. Produknya adalah mentah. Umumnya produk yang diperdagangkan pasar monosopsoni adalah produk mentah yang mana pembeli tersebut nantinya akan menjual produk tersebut ke pihak lain. Pendapatan yang tidak merata. Umumnya pasar ini sama sekali tidak ada ketidakadilan, yang mana pihak produsen atau petani tidak mempunyai peran dalam hal menentukan harga, dan akan sulit untuk berkembang karena produk yang mereka jual dibeli dengan harga murah. Sebaliknya, para pembeli akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari kedua pihak, yaitu produsen atau petani dan dari konsumen yang membeli produk tersebut darinya. Sering terjadi perselisihan yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual. Dalam pasar ini sudah dianggap hal yang biasa. Kondisi tersebut tentu saja terjadi karena harga yang diajukan oleh pihak pembeli sangat jauh dari harapan para penjual, sehingga mereka merasa sangat dirugikan. Perselisihan juga bisa terjadi karena adanya pihak ketiga, seperti pihak pemerintah yang belum mengatur harga produk antar kedua belah pihak. Larangan kegiatan pasar monosopsoni. Larangan terkait kegiatan pasar monosopsoni ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pasar 18 Nomor 5 Tahun 1999. Merujuk pada ayat 1 tersebut, apabila operator ekonomi atau kelompok operator ekonomi mempunyai 50% saham pada jenis tertentu pada produk barang atau layanan yang dikendalikan, maka operator tersebut harus dicurigai sebagai pemilik kendali atas tanda terima pengiriman atau menjadi satu-satunya pembeli pada pasar tersebut. Pengertian oligopsoni. Oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau jasa yang ada di dalam suatu pasar komoditas. Pada pasar ini, pembeli merupakan pelaku usaha yang membeli bahan mentah lalu menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Dalam pasar ini, pembeli demikian peranan besar ada dalam hal penentuan harga kepada konsumen akhir. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peranan besar dalam hal penentuan harga kepada konsumen akhir. Dalam pasar ini, pada pasar ini, pembeli memiliki peranan besar dalam menentukan barang di pasar tersebut. Pasar oligopsoni merupakan salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang belum terorganisir dengan baik dan sering timbul ketidakadilan di dalam pasar. Ciri-ciri pasar oligopsoni. Terdapat beberapa pembeli di dalam pasar oligopsoni. Terdapat beberapa pembeli yang menguasai pasar di mana tugasnya membeli produk-produk yang dihasilkan oleh produsen. Meskipun menguasai pasar, para pembeli tidak bisa bertindak semaunya karena akan merugikan dirinya sendiri. Jika pembeli melakukan kesalahan, produsen bisa saja memilih pembeli lain yang punya jaringan dan dana yang kuat.
Umumnya pembeli adalah distributor. Pada pasar ini, sebagian besar konsumennya adalah distributor. Mereka membeli produk yang dihasilkan produsen untuk dijual kembali ke konsumen akhir. Produknya adalah bahan mentah. Semua produk yang dijual di pasar ini adalah produk mentah atau bahan setengah jadi yang harus diolah agar dapat digunakan. Para pembeli kemudian mengolah bahan mentah tersebut dan menjualnya ke konsumen akhir. Harga produk cenderung stabil. Di dalam pasar oligopsoni, produsen dan konsumen saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Sehingga ketika produsen menaikkan harga, maka konsumen akan berpindah ke produsen lain yang menawarkan harga lebih murah. Saat terjadi masalah perekonomian, misalkan terjadi inflasi atau deflasi, maka pihak produsen dan konsumen akan sama-sama menanggungnya. Jenis barang sedikit. Produk di pasar oligopsoni ini biasanya adalah komoditas, misalkan cengkeh, padi, susu sapi, dan lain-lain, namun terbentuk berdasarkan potensi yang ada di suatu daerah. Misalkan potensi suatu daerah, maka oligopsoni di daerah tersebut dikuasai oleh cengkeh saja. Pendapatan merata. Pendapatan para penjual di pasar ini cenderung merata karena di pasar ini tidak terjadi monopoli atau penentuan semena-mena. Etika konsumen, bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang, pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang jasa secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Tujuan perlindungan konsumen: meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hubungan produsen dan konsumen. Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang jasa disebut konsumen. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan dalam golongan besar suatu rumah tangga, yaitu golongan rumah tangga konsumsi atau RTK dan golongan rumah tangga produksi atau RTP. Rumah tangga konsumsi ialah sekelompok masyarakat yang memiliki barang dan jasa secara perorangan atau keluarga atau organisasi masyarakat. Tetapi kelompok rumah tangga konsumsi ini juga merupakan kelompok yang memberikan beberapa faktor produksi. Orang yang menyewakan tanah untuk keperluan perusahaan, pabrik, dan tempat kedudukan perusahaan. Orang yang menyerahkan tenaga kerja untuk bekerja pada suatu perusahaan atau pabrik. Orang yang menyertakan modal usaha untuk diusahakan. Tenaga ahli dari masyarakat untuk perusahaan. Sedangkan rumah tangga produksi yang menerima faktor produksi dan masyarakat kemudian diolah dan diorganisir secara menghasilkan barang dan jasa. Produksi itu dijual pada masyarakat sehingga memperoleh uang yang
dari hasil produksi itu. Akibatnya para konsumen dan produsen tidak bisa dipisahkan, artinya saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Jika perusahaan menghasilkan suatu barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kalau tidak, maka produksinya tidak akan laku dijual. Namun, jika produsennya cukup pintar, mereka bahkan bisa menciptakan kebutuhan konsumen tersebut dengan cara promosi dan iklan yang gencar, sehingga kebutuhan produsen yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Cara tersebut dengan inovasi, yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada atau menyempurnakan yang sudah ada sehingga mempunyai fungsi yang lebih hebat lagi. Hubungan secara langsung. Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan pada rangka jual beli. Jual beli sesuai pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang meningkatkan dirinya sendiri untuk menyerahkan kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian ini, maka terdapat unsur perjanjian, penjual dan pembeli, harga dan barang. Hubungan tidak langsung. Pada awal sejarah manusia, transaksi bisnis terjadi secara langsung antara produsen dan konsumen. Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu mata rantai distribusi dari pelaku usaha disalurkan untuk didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer, baru sampai ke konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen. Kasus-kasus etika konsumen. Saat ini khususnya yang terjadi pada masyarakat Indonesia, tidak sedikit bisnis yang dijalankan tidak dengan etika bisnis dan hukum yang seharusnya berlaku. Banyak dari para pembisnis yang mengabaikan etika konsumen pada hal tersebut sehingga etika yang dalam berbisnis untuk diabaikan dan dianggap tidak penting. Oleh karena itu, penting sekali kita sebagai konsumen untuk menjadi cerdas dalam membeli suatu produk sebagai langkah awal terjadinya pelanggaran etika dalam berbisnis yang diminimalkan. Menjadi konsumen yang cerdas bukan hal yang sulit, karena semua kembali lagi berdasarkan pemikiran rasional konsumen dalam membeli suatu produk. Terlebih lagi, hak konsumen sudah dilindungi penuh oleh pemerintah dan sudah disahkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tahu dan paham tentang hak dan kewajiban apa yang kita miliki sebagai seorang konsumen. Untuk menunjangnya, konsumen diharapkan memperluas pengetahuan dan senantiasa membuka diri kepada pemerintah mengenai pelanggaran etika bisnis yang terjadi serta mengikuti sosialisasi pemerintah mengenai hal-hal yang menyangkut perlindungan konsumen agar dapat melindungi hak sendiri dan lingkungan sekitar sehingga tidak ada yang dirugikan. Jika mengamati lebih detail, banyak sekali pelanggaran hak konsumen di masyarakat. Kasus-kasus marak beredar seperti adanya bahan berbahaya yang terkandung dalam produk pangan, masalah SNI palsu, makan dan minum yang mengandung melamin serta formalin, produk yang sudah kadaluarsa, dan yang mengejutkan lagi adalah beredarnya vaksin palsu dan pada dasarnya vaksin tersebut banyak digunakan oleh anak. Dalam kasus ini, produsen telah melanggar hak konsumen yang seharusnya didapatkan seperti keamanan produk yang dijual. Tindakan penjual yang kurang baik seperti ini bisa ditindaklanjuti di jalur hukum. Sebagai konsumen yang cerdas, kita juga harus lebih teliti dalam membeli suatu produk dengan memilih dan memilah barang apa yang kita beli, serta layak atau tidak produk tersebut dijadikan barang konsumsi. Ini bisa kita lakukan agar tidak berdampak buruk dan merugikan kita sendiri, keluarga, ataupun lingkungan, karena jika kita menyadarinya lebih dini, hal seperti ini tidak akan menjadi kerugian jangka panjang. Meskipun pemerintah turut adil dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang dijual di pasaran, kita juga perlu bekal pengetahuan lebih agar saat mendapati kejadian seperti ini, kita tahu apa yang harusnya kita lakuin, sebab potensi yang terjadi kecurangan
berbisnis kerap terjadi dan kadang tidak bisa kita hindari, bahkan terkadang tidak kita ketahui keberadaannya yang sebenarnya mungkin saja ada di sekitar kita. Dalam melindungi hak konsumen, pemerintah memperketat dalam pengawasan terhadap peredaran produk, barang, atau jasa yang ada di masyarakat. Masyarakat diharapkan turut adil dan berpartisipasi untuk membantu pemerintah dengan bersikap kritis serta mempunyai keberanian bertindak jika menemui pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Etika periklanan. Fungsi iklan adalah menyebarkan informasi yang berguna untuk memberikan informasi terkait jasa sehingga bisa membangun citra mereka yang diiklankan. Dengan iklan, maka orang bisa melihat produk yang diiklankan. Biasanya iklan ini ditunjukkan untuk merek yang memang sudah terkenal. Jenis-jenis iklan: iklan penawaran atau niaga, iklan layanan masyarakat, dan iklan pengumuman. Kasus-kasus etika periklanan. Contoh pelanggaran etika di televisi menjadi topik yang kali ini akan dibahas. Bicara mengenai iklan televisi, tentu bagi Anda selaku peniat siaran TV bukanlah menjadi satu hal yang asing. Iklan merupakan sebuah sarana dalam mempromosikan sebuah produk. Pilihan memasang iklan di televisi sangatlah tepat, sebab ini hampir semua masyarakat menggunakan televisi sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, maka iklan di televisi menjadi sarana promosi yang paling efektif dan efisien untuk memperkenalkan sebuah produk. Iklan dibuat dengan tujuan antara lain sebagai berikut: memberitahu masyarakat, mengajak masyarakat supaya membeli produk tersebut, mempengaruhi masyarakat supaya ingin membeli produk tersebut. Selain iklan, mengenai produk iklan yang ditayang di televisi juga dapat berupa iklan layanan masyarakat dan iklan bermuatan politik, seperti misalnya iklan partai politik atau juga iklan mengenai calon kandidat legislatif dan capres atau cawapres. Tujuan iklan adalah agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa, atau juga memilih kandidat yang diiklankan serta mematuhi himbauan yang terdapat dalam iklan. Iklan yang ditampilkan di televisi juga tidak boleh sembarang, sebab harus mengandung muatan-muatan dan nilai positif. Namun pada kenyataannya justru malah terdapat beberapa iklan yang dianggap tidak layak untuk ditayangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.